Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif dalam makanan. Sebelum memulai pembelajaran, akan lebih baik kita mengetahui capaian dan tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran, melalui pembelajaran ini, peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif dan menganalisis dampak penggunaan zat aditif dalam makanan dengan teliti dan tepat. Pernahkah kalian terpikir bahwa mengapa makanan itu bisa tahan lama, memiliki rasa manis, asin, warna menarik, dan mudah basi? Mengapa ya itu bisa terjadi? Maka dari itu, simak penjelasan berikut ini. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan maupun minuman dengan tujuan tertentu, seperti untuk mengubah atau mempertahankan sifatnya, seperti rasa, aroma, tekstur, atau daya tahan tanpa mengurangi nilai gizinya. Zat aditif itu terdiri dari beberapa bagian loh, tergantung dari fungsinya. Yang pertama adalah pewarna. Pewarna bertujuan untuk memberikan atau memperbaiki warna makanan agar lebih menarik. Yang kedua, pemanis. Pemanis ini bertujuan untuk memberikan rasa manis pada makanan. Yang ketiga, pengawet. Pengawet ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan makanan dengan menghambat pertumbuhan mikroba. Dan yang terakhir, penyedap rasa. Penyedap rasa ini bertujuan untuk menambah atau memperkuat cita rasa makanan. Kita beralih ke jenis-jenis zat aditif. Jenis zat aditif terbagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber alam, seperti tumbuhan, hewan, atau mineral, tanpa melalui proses kimia buatan. Zat ini biasanya diperoleh dengan cara yang sederhana, seperti ekstraksi, pemanasan, atau fermentasi, sehingga tetap mempertahankan sifat alaminya. Contoh zat aditif alami yaitu pewarna, misalnya kunyit akan menghasilkan warna kuning, daun pandan menghasilkan warna hijau, bit menghasilkan warna merah, dan karamel dari gula yang menghasilkan warna coklat. Kalau pemanis, seperti madu dan gula tebu. Untuk pengawet, contohnya garam, gula, cuka, dan asam sitrat dari jeruk. Sedangkan untuk penyedap rasa, seperti garam, rempah-rempah, misalnya lada, ketumbar, bawang, dan kaldu alami dari daging atau tulang. Selanjutnya, zat aditif buatan. Zat aditif buatan adalah bahan tambahan yang dibuat melalui proses kimia di laboratorium untuk meniru atau meningkatkan fungsi zat aditif alami. Zat ini sering digunakan dalam industri makanan karena akan lebih stabil, murah, dan memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan zat aditif alami. Contoh zat aditif buatan dalam pewarna misalnya tartrazin yang menghasilkan warna kuning, alurolaret menghasilkan warna merah, brillam blue akan menghasilkan warna biru. Kalau dalam pemanis seperti aspartam, sakarin, siklamat. Kalau dalam pengawet misalnya natrium benzoat, kalium sorbat, natrium nitrit. Dan penyedap rasa misalnya monosium glutamat atau MSG, inosinat, dan guanilat. Perhatikan gambar berikut ini ya. Kita dapat melihat perbedaan dari kedua gambar. Roti tanpa pengawet bisa jamuran dalam 3 hari. Dan kalau roti yang dibuat pakai pengawet, wah, bisa sampai berbulan-bulan, bahkan 3 bulan lebih. Mengapa itu bisa terjadi? Kalian pasti tidak sadar bahwa kalian pernah mengkonsumsi serangga kecil ini loh.
Serangga kecil ini bernama cochineal. Serangga yang sangat kecil yang hidup di kaktus. Saat tubuhnya dihancurkan, akan keluar cairan yang berwarna merah yang disebut dengan karmin. Pewarna alami ini telah digunakan selama ribuan tahun. Saking bagus warnanya, pada abad ke-17, serangga ini menjadi barang yang semahal emas yang hanya dimiliki oleh orang kaya dan bangsawan. Sampai sekarang, serangga ini masih bisa digunakan untuk menjadi pewarna kosmetik, makanan, minuman yang mungkin setiap hari kalian makan. Jadi, lain kali kalau lihat makanan warnanya cerah merah, coba deh cek komposisinya. Siapa tahu masih ada pakai pewarna alami dari serangga ini. Seru kan? Kalian harus tahu nih, kalau zat aditif itu bisa menjadi teman, namun bisa juga menjadi musuh buat tubuh kita. Tergantung dari penggunaannya. Penasaran apa saja dampak positif dan negatif? Yuk simak baik-baik. Dampak positif dari penggunaan zat aditif. Yang pertama, memperpanjang masa simpan makanan. Kedua, meningkatkan cita rasa, tekstur menjadi lebih menarik. Ketiga, menjaga nilai gizi makanan. Yang keempat, mempermudah dalam distribusi makanan tanpa adanya perubahan rasa. Yang kelima, menyediakan alternatif bagi orang dengan kondisi tertentu, misalnya pemanis buatan sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes. Untuk dampak negatif dalam penggunaan zat aditif, yang pertama adalah berisiko dapat menyebabkan alergi atau hipersensitivasi. Yang kedua, berisiko meningkatkan tekanan darah dan gangguan metabolisme tubuh. Ketiga, potensi menyebabkan gangguan organ dalam jangka panjang. Keempat, membentuk kebiasaan konsumsi makanan dan tidak sehat. Kelima, dapat mempengaruhi perkembangan dan kesehatan anak-anak.